Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Dwi Widyaningrum dengan NIM 202033046 dari kelas 4A PGSD. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang konsep dasar sumber belajar yang kemarin sudah saya jelaskan. Pengertian sumber belajar. Apa sih pengertian sumber belajar itu? Sumber belajar bisa dikatakan sebagai segala sesuatu yang mendukung proses terjadinya pembelajaran, termasuk sistem pelayanan, bahan pembelajaran, dan juga lingkungan yang dapat digunakan baik secara terpisah maupun terkombinasi, sehingga mempermudah anak didik dalam mencapai tujuan belajar atau kompetensi yang harus dicapainya. Bisa juga dikatakan sebagai segala sesuatu yang secara fungsional dapat dimanfaatkan dan digunakan untuk menunjang, memelihara, dan memperkaya proses pembelajaran. Dapat berupa benda nyata, model, media cetak, media audiovisual, keadaan sekitar, proses, prosedur, dan sebagainya. Lalu apa sih fungsi sumber belajar itu? Fungsi sumber belajar yang utamanya yaitu untuk memperbaiki, memelihara, dan meningkatkan kualitas pembelajaran yang sedang dilaksanakan oleh peserta didik. Berikut fungsi sumber belajar. Yang pertama, meningkatkan produktivitas pembelajaran. Yang kedua, lebih memantapkan pembelajaran. Yang ketiga, memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual. Yang keempat, bisa memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran. Yang kelima, memungkinkan belajar secara seketika. Yang keenam, bisa memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas. Dan yang ketujuh, menembus batas jam pelajaran formal. Yang kedelapan, bisa mendorong dinamika dan kegiatan belajar mandiri siswa. 9. Memelihara iklim akademis dalam proses pembelajaran. 10. Bisa mengatasi keterbatasan guru. Yang ke-11, bisa memperluas pemahaman dan wawasan siswa. Dan yang terakhir, bisa berantisipatif dan proaktif terhadap perkembangan siswa. Lalu yang akan kita bahas di sini mengenai kegunaan sumber belajar. Apa sih kegunaan sumber belajar itu? Nah, yang pertama, kegunaan sumber belajar yaitu dapat meningkatkan intensitas minat dan perhatian para siswa terhadap materi pembelajaran yang disajikan oleh guru. Yang kedua, siswa dapat memelihara susunan belajar yang solid, kreatif, dinamis, dan juga menyenangkan. Yang ketiga, dapat membuka peluang bagi siswa untuk lebih leluasa dalam memperdalam, menganalisa, dan mencari makna dari materi pembelajaran yang mereka pelajari. Yang keempat, dapat mendorong para siswa untuk melakukan akademis melalui pendekatan berpikir inovatif. Yang kelima, dapat menghindarkan para siswa dari dampak yang kurang baik dari adanya keterbatasan kemampuan, waktu, dan ruang, serta kesempatan belajar yang produktif. Yang keenam, dapat menggantikan posisi dan kehadiran guru manakala guru itu berhalangan. Yang terakhir, dapat terpeliharanya nuansa akademis dan proses pembelajaran yang berkualitas di sekolah. Perbedaan sumber belajar, sumber daya pembelajaran dengan media pembelajaran. Apa sih perbedaan ketiganya? Sumber belajar, sumber daya pembelajaran, dan media pembelajaran tidak ada bedanya. Ketiganya sama-sama digunakan untuk pembelajaran, juga untuk meningkatkan hasil pembelajaran.
Sumber belajar, sumber daya pembelajaran dengan media pembelajaran merupakan sarana dan fasilitas yang dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran. Tapi di sini kita akan membahas satu persatu di antara sumber belajar, sumber daya pembelajaran dengan media pembelajaran. Untuk yang pertama yang akan kita bahas mengenai sumber belajar. Sumber belajar merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan proses pembelajaran guna memperlancar proses belajar yang menciptakan kondisi belajar agar optimal untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran. Contohnya, orang adalah guru yang menyampaikan materi pembelajaran. Segala sesuatu yang dapat dijadikan sumber belajar. Lalu sumber daya pembelajaran. Sumber daya pembelajaran merupakan berbagai usaha yang dilakukan untuk dapat meningkatkan hasil dari proses pembelajaran tersebut. Contohnya, mengoptimalkan kinerja guru dengan mengadakan pelatihan atau penataran kepada guru. Lalu media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan berbagai jenis sumber daya dan komponen dalam lingkungan sekolah yang dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran, khususnya untuk mendorong dan memelihara siswa untuk belajar lebih aktif dan produktif. Contohnya di sini media pembelajaran yang diproduksi lembaga-lembaga pendidikan seperti CD interaktif. Jenis sumber belajar bisa dilihat dari segi perancangannya. Yang pertama, sumber belajar yang dirancang. Sumber-sumber yang secara khusus dirancang atau dikembangkan sebagai komponen sistem instruksional untuk memberikan fasilitas belajar yang terarah dan bersifat formal. Yang kedua, sumber belajar yang dimanfaatkan. Sumber belajar yang tidak didesain khusus untuk keperluan pembelajaran dan keberadaannya dapat ditemukan, diterapkan, dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Sumber belajar yang ada di masyarakat. Lalu secara umum, sumber belajar dapat dikategorikan ke dalam 6 jenis, yaitu yang pertama melalui pesan. Informasi yang harus disalurkan oleh komponen lain berbentuk ide, fakta, pengertian, ataupun data. Yang kedua, bisa lewat orang. Orang yang menyimpan informasi tidak termasuk yang menjalankan fungsi pengembangan dan pengelolaan sumber belajar tersebut. Yang ketiga, jenis bahan, ya. Sesuatu bisa disebut software yang mengandung pesan untuk disajikan melalui pemakaian alat. Yang keempat, peralatan. Sesuatu bisa disebut hardware yang menyalurkan pesan untuk disajikan yang ada di dalam software tersebut. Lalu yang kelima, melalui teknik atau metode. Prosedur yang disiapkan dalam mempergunakan bahan pembelajaran, peralatan, situasi, dan orang yang menyampaikan pesan. Lalu yang terakhir, lingkungan. Situasi sekitar di mana pesan tersebut disampaikan. Contoh jenis sumber belajar. Kategori sumber belajar yang pertama pesan. Contoh yang dirancang yaitu bahan-bahan pembelajaran dan dimanfaatkan yaitu bisa contohnya cerita rakyat. Yang kedua, manusia atau orang. Yang dirancang itu guru dan yang dimanfaatkan contohnya yaitu narasumber. Berikut kriteria memilih sumber belajar. Bisa melalui 2 kriteria. Yang pertama kriteria umum dan juga kriteria berdasarkan tujuan. Kita akan membahas yang pertama yaitu kriteria umum.
merupakan ukuran dasar dalam memilih sumber belajar, di antaranya yang pertama, ekonomis. Ekonomis dalam pengertian murah, tetapi tidak terpatok pada harganya yang selalu rendah. Dapat juga pemanfaatannya yang dalam jangka panjang. Yang kedua, praktis dan sederhana. Tidak memerlukan pelayanan sampingan yang sulit dan juga langka. Yang ketiga, mudah diperoleh, dekat, tersedia di mana-mana dan tidak perlu diadakan dan dibeli. Yang keempat, fleksibel. Dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan instruksional dan tidak dipengaruhi oleh faktor luar. Yang terakhir, komponen-komponennya sesuai dengan tujuan. Hal ini untuk menghindari hal-hal yang ada di luar kemampuan guru. Lalu kriteria berdasarkan tujuan. Beberapa kriteria memilih sumber belajar berdasarkan tujuan diantaranya adalah yang pertama, memotivasi, bertujuan membangkitkan minat, mendorong partisipasi, merangsang pertanyaan-pertanyaan, dan memperjelas masalah dan juga sebagainya. Yang kedua, pengajaran, untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah dasar. Yang ketiga, penelitian, merupakan bentuk yang dapat diobservasi, dianalisis, dicatat secara teliti, dan sebagainya. Yang keempat, dapat memecahkan masalah. Dan yang terakhir, presentasi, ditekankan sumber sebagai alat, metode, atau strategi penyampaian pesan. Lalu ada strategi merancang sumber belajar. Yang pertama, mengidentifikasi karakteristik sumber belajar yang akan digunakan. Yang kedua, sumber belajar yang digunakan disesuaikan dengan tujuan pembelajaran tersebut. Yang ketiga, sumber belajar yang digunakan disesuaikan dengan kemampuan gurunya. Yang keempat, sumber belajar yang digunakan harus disesuaikan dengan kebutuhan siswa tersebut. Metode penggunaan sumber belajar. Ada 3 metode yang digunakan di sini. Yang pertama, guru secara penuh. Dan yang kedua, sumber-sumber utama. Yang ketiga, perlengkapan. Yang pertama, guru secara penuh. Guru harus memposisikan sumber belajar tersebut digunakan dari awal sampai akhir pembelajaran. Posisi guru hanya sebagai fasilitator dalam pembelajaran untuk siswa. Yang kedua, sumber-sumber utama. Guru harus memposisikan sumber belajar tersebut digunakan sebagai sumber utama dalam pembelajaran. Posisi guru hanya memperjelas dari sumber-sumber belajar yang digunakan. Yang ketiga, pelengkap. Guru harus memposisikan sumber belajar itu sebagai pelengkap saja dalam pembelajaran mengajar. Posisi guru lebih banyak sebagai sumber informasi untuk siswa. Baik, terima kasih sedikit penjelasan tentang konsep dasar sumber belajar yang kita pelajari hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.